Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang baik, baik dalam pandangan Allah, orang yang terbaik, maka yang pertama diberikan oleh Allah adalah keinginan kuat untuk belajar agama. Nah, ini kajian kita ini min dhimni tafaqquh fid din. Tafaqquh itu dari kata fiqh. Fiqh itu paham, fokus. Makanya kalau ngaji sampai paham. Boleh tersenyum. Nabi juga kadang-kadang beliau mengajar dengan humor. Ada 156 canda Nabi. Boleh nanti ngaji itu. Ketawanya Nabi sampai kelihatan gigi bagian gerahamnya. Ada babnya. Tapi bukan canda yang melalaikan sampai lupa dengan Allah. Merubah suara, penampilan. Tidak. Bisa ketawa. Banyak kisah-kisah yang menyenangkan. Ya. Tapi tidak menjauhkan hati kita. Tidak mengeringkan zikir kita dengan Allah. Nangis boleh, tapi bukan untuk meratap. Tangisan yang mendekatkan kita dengan Allah. Apa babnya? Ilmu. Semakin dapat rezeki, semakin lupa dengan Allah. Tak kenal Tuhan. Oh, ini hasil saya, bukan dari Allah. Ini keringat saya, maka tidak harus digunakan untuk berzakat. Dapat ilmu, lupa dengan Allah. Oh, ini pengetahuan saya. Ada yang terlihat seperti ibadah, salatnya cuma turun naik. Hadir di majlis ilmu, tidak menikmati ibadahnya. Hanya menikmati ilmu yang digunakan untuk saling berselisih, saling bertengkar. Hati-hati. Kalau tanpa sadar itu berlangsung sampai dengan wafat, tanpa sadar pahalanya berpindah, maka itu bagian tanda dari istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Di Al-An'am ayat ke-44 dijelaskan dengan sangat rinci. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala mereka mulai lupa dengan tujuan berkehidupan yang benar, maka kami buka segala pintu. Pintu pengetahuan dibuka, enak terus belajar terus. Yang umum belajar, tambah banyak ilmunya, tiba-tiba di ujungnya menyimpulkan Tuhan tidak ada. Tiba-tiba menyimpulkan semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Dan bangga dengan itu, tanpa sadar, tauhidnya mulai berkurang. Kampanye kemana-mana, bikin stadium general, bikin seminar. Ini menandakan ada yang salah. Harta diperbanyak, perusahaan makin banyak, lupa dengan Allah, diingatkan oleh ulama, diingatkan oleh ustaz, diajak ke masjid, sudah mulai lupa, hati-hati. Hati-hati, dibuka oleh Allah segala pintu, untuk menjadikan dia hanyut dalam kehidupan dunianya. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti sepanjang kita bukan Nabi dan Rasul pernah berbuat salah. Itu pasti. Ustadz juga sama, pasti pernah salah. Nggak ada ustadz yang sempurna. Makanya sering saya katakan, kalau belajar dari ustadz manapun, sepanjang itu baik, ambil kebaikannya. Kalau tak sepakat, sudah ditinggalkan saja. Yang tak sepakatnya tidak harus menghukumi orangnya. Itu paling gampang supaya kita nggak punya urusan di hari kiamat nanti. Jelas? Karena sepanjang manusia bukan Nabi, bukan Rasul, pasti punya apa? Salah, nggak ada yang sempurna. Orang yang baik itu adalah orang yang belajar dari kesalahannya untuk memupuk kesolehan di masa kehidupannya. Kalimat paling gampangnya gini, kalau mau dibikin status boleh ya. Betul, dan itu Allah sangat mencintai. Allah sangat cinta. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Itu catat tuh. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya, di pekerjaan Anda sulit untuk bisa menunaikan sholat. Mohon maaf, mau sholat susah, apalagi mau ngaji. Ya, sedangkan rezeki Allah sudah atur, pasti diberi. Catat tuh konsep itu. Ya, tolong tanamkan pada jiwa kita. Kita itu rukun iman ada 6. 1 sampai 5 sering lulus, yang ke-6 sering gagal. 6 itu kodo dan kodar. Di antara kodo dan kodar itu rizki. Rizki kita itu diatur, pasti diberikan kalau mau bergerak. Jadi prinsipnya kerja dimanapun rizki pasti datang. Ya, jadi kenapa harus memilih tempat pekerjaan yang menjauhkan seseorang dari Allah? Sok pilih mana? Gaji 100 juta tapi nggak bisa sholat, atau gaji 1 juta bisa sholat. Tidak ada pilihan ketiga, dua ini aja. Oh, pilih mana?
Tak mudah kan? Ya, karena wajahnya udah kelihatan 100 juta sholat gitu. Sekarang ada orang milih jaga toko, gaji nggak seberapa, tapi nggak sholat. Jumatan nggak sempat, 5 waktu dibatasi. Dan dia yakin yang ngasih rezeki Allah, tapi ninggalkan Allah. Ini nggak bisa jadi calon menantu, Bu. Allah aja dia tinggalin, apalagi anak ibu.